Assalamualaikum teman aslam, jumpa lagi bersama saya Adim dan masih tetap membahas seputar gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatik. Gimana teman-teman kabarnya? Semoga kabar kalian dengan keadaan yang semakin membaik terlepas dari lingkaran gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatik. Oke, seperti biasa teman-teman, di session kali ini saya akan kembali menjawab pertanyaan-pertanyaan teman-teman yang ada di kolom komentar. Seperti apa pertanyaan dan gimana pembahasannya? Simak videonya sampai selesai. Jangan skip agar kalian mengerti, agar kalian paham. Kalau misalkan kalian mengerti, kalian paham, insya Allah kalian akan bisa lebih mudah menangani setiap sensasi dari gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatik. Sebelum saya mulai videonya, perlu digarisbawahi teman-teman, di sini saya hanya sekedar sharing pengalaman pribadi saya saat terkena gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatik. Saya itu bukan dokter, saya itu bukan ahli herbal, saya itu bukan ahli obat-obatan, saya itu bukan tenaga medis, tetapi di sini saya hanya sharing saja. Semoga saja video ini bisa menjadi patokan, panduan, motivasi bagi kalian yang sedang mengalami sensasi-sensasi dari gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatik. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, seandainya kalian mau bertanya tentang seputaran gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatik, alangkah lebih baiknya kalian itu simak dulu video-video saya yang terdahulu, karena saya itu sudah banyak sekali upload video tentang seputaran gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatik dari berbagai macam sensasi dan gimana cara menangani setiap sensasi yang hadir. Video-videonya sudah ada. Silahkan kalian cek saja akun profil saya, klik bagian reel ataupun bagian video, kalian scroll saja sampai ke bawah. Banyak banget video-videonya teman-teman ya, dari berbagai macam sensasi. Karena untuk gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatik ini sensasinya banyak sekali teman-teman. Dari ujung kaki hingga ujung rambut sensasinya ada aja. Tetapi kalau misalkan kaliannya belum mengerti, belum paham tentang sensasi yang sedang kalian rasakan saat ini, itu bisa menjadi kecemasan dan ketakutan yang berlebihan. Tetapi kalau misalkan kaliannya paham, kaliannya mengerti tentang sensasi-sensasinya, minimal bisa mengurangi rasa cemas kalian, rasa takut kalian dari sensasi-sensasi yang sedang kalian rasakan saat ini, gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatik. Gitu teman-teman ya. Oke, saya mulai kembali videonya menjawab pertanyaan kalian yang ada di kolom komentar. Di sini sudah saya catatkan ya beberapa pertanyaan, tetapi mungkin kalau misalkan waktunya tidak cukup ya videonya pendek teman-temannya, dan pertanyaannya nggak terjawab semuanya. Tetapi tenang aja ya teman-teman, walaupun pertanyaan kalian tidak saya jawab, tidak saya respon, tetapi tenang aja ya, untuk sensasi gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatik jangan dikhawatirkan. Semuanya hanya tentang pencernaan dan pola pikir aja ya teman-temannya. Jadi di sini cuma hanya menyamakan aja teman-temannya. Kalau misalkan kita sama sensasinya dengan orang yang sudah sembuh, itu akan menjadi ketenangan ya, ketenangan pribadi gitu. Dan menurut saya begitu ya, pengalaman saya seperti itu teman-teman ya. Oke, pertanyaan pertama tentang, Bang, apakah dulu puasa saat sakit asam, GERD, anxiety, psikosomatik? Kalau misalkan puasa, gimana tips-tipsnya saat berpuasa? Untuk orang yang terkena gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatik, untuk saya pribadi jujur nih teman-temannya, ini sebenarnya aib ya teman-teman. Kalau misalkan saya katakan ini sebenarnya aib, saya itu waktu terkena gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatik, pas banget waktu itu saya terkena gangguan asam lambungnya 2 bulan setelah berpuasa teman-temannya. Waktu itu 2 bulan habis lebaran kalau nggak salah, itu saya pernah puasa full, alhamdulillah teman-temannya. Meskipun saya kerjanya ya memang sih kerja saya itu kerja berat, capek gitu teman-temannya, yang memerlukan banyak tenaga, kena panas juga gitu ya. Ya untuk sebenarnya dulu banget saya itu puasa itu jarang full sebenarnya teman-temannya. Kadang puasa, kadang enggak, kadang puasa, kadang enggak. Ya itu karena yang pertama itu dari faktor kerjaan teman-teman, terus juga faktor ya lingkungan juga sama, sangat mempengaruhi juga teman-teman ya. Tapi memang ya paling puasa itu dulu ya paling 1 minggu atau 2 minggu, kadang-kadang ya kadang puasa kadang enggak gitu teman-teman. Tapi waktu itu saya pernah puasa full gitu teman-teman. Nah itu habis lebaran, karena mungkin pola makannya hancur lagi, berantakan lagi, yaitu saya terkena gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatik. Itu sebenarnya saya itu kalau nggak salah 1 atau 2 bulan habis lebaran itu teman-teman ya, saya kena gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatik ini teman-teman.
Nah, waktu terkena gangguan asam lambung, apakah puasa? Jujur ya teman-temannya, ini aib ya, saya itu nggak puasa teman-teman. Karena ini ya, itu semenjak terkena gangguan asam lambung kan 2 bulan ya, 2 bulan habis lebaran. Itu sampai ke apa ya, kalau misalkan kata orang Sunda itu temunya gitu teman-teman ya. Jadi ketemu bulan puasa lagi ya, itu saya belum sembuh tuh teman-teman. Dari habis lebaran terus ketemu bulan puasa lagi, itu saya belum sembuh, dan itu di situ saya nggak puasa teman-teman. Waktu itu kondisi saya bisa dikatakan di bawah 75% karena masih banyak sensasi banget. Waktu 1 tahun itu, anggaplah itu 1 tahun ya teman-temannya, 10 bulan ya, cuma 1 tahun kurang 2 bulan, 10 bulanan lah ya itu. Nah itu habis berobat ya, itu setelah berobat juga, berobat itu waktu itu 7 bulan, dan itu kondisi saya waktu 10 bulan itu kondisinya masih di bawah 75%, dan masih banyak banget sensasinya, dari sensasi di bagian perut, di bagian dada, di bagian kepala, pokoknya seluruh anggota tubuh saya masih banyak mengalami sensasi. Sensasi medis, sensasi psikis, itu masih banyak sensasinya gitu teman-teman. Nah di situ saya nggak puasa sama sekali teman-teman. Karena bingung mau puasa gimana, kan kita itu lagi sakit, lagi banyak sensasi. Nah, orang yang terkena gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatik, ini menurut pengalaman saya, karena di sini saya hanya sekedar sharing ya, pengalaman saya, itu saya benar-benar nggak puasa waktu itu teman-teman ya. Dan menurut saya gini teman-teman ya, karena orang yang sedang sakit itu masih toleransi ya teman-teman, toleransi ya, memang nggak diharuskan untuk berpuasa. Karena untuk orang yang terkena gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatik itu perlu banyak vitamin ya, perlu banyak gizi, perlu banyak asupan gitu teman-temannya. Dari makan, minum itu kan harus dicukupi gitu, karena kitanya sedang pemulihan, proses penyembuhan. Itu orang yang sedang sakit, dan proses penyembuhan itu benar-benar butuh banyak vitamin, gizi, nutrisi gitu teman-temannya. Tetapi ini hanya pengalaman saya nih teman-teman ya. Kalau misalkan kalian ya mau berpuasa ya niatkan saja, kalau mau berpuasa ya puasa aja gitu teman-temannya. Cuman kalau misalkan nanti puasanya nggak kuat, misalkan di jam 12, di pertengahan siang, di pertengahan hari itu nggak kuat, ya kalian berbuka aja gitu teman-teman ya. Karena Allah itu ya maha pengampun, maha mengetahui gitu teman-teman, menurut saya pribadi gitu ya. Kalau memang kalian ya, ini konsultasi aja dengan dokter, terus juga konsultasi dengan ustadz gitu teman-temannya, menurut saya sih begitu ya. Karena ini saya sharing pengalaman saya waktu itu ya, memang benar-benar nggak berpuasa. Karena orang yang terkena gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatik itu ada di fasenya kita itu sering mengalami lapar teman-teman ya. Kenapa sih bisa sering mengalami lapar? Ya itu tadi teman-teman ya, kita itu dalam tahap proses pemulihan, butuh banyak nutrisi, butuh banyak vitamin, butuh banyak asupan gitu teman-teman ya. Nah terus juga orang yang terkena gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatik itu makannya itu nggak bisa banyak ya. Kalau misalkan kita normal nih ya, orang yang normal sahur pasti banyak teman-teman ya. Nah orang yang terkena gangguan asam lambung itu makan 5 suap aja udah kembung, udah begah gitu teman-temannya, udah kenyang. Itu kenyangnya bukan karena makanan, tetapi kenyangnya itu karena perut kitanya kembung oleh gas gitu teman-teman, karena peningkatan asam lambungnya mungkin gitu teman-teman. Jadi banyak gas, dan itu bisa menyebabkan kita itu begah, kembung, dan ya nggak bisa makan lagi kalau udah gitu teman-teman ya. Nah itu penyebabnya. Dan kalau misalkan kita begah, kembung, itu makannya cuma sedikit, itu selang beberapa, nggak sampai 1 jam itu udah lapar lagi. Dan sedangkan untuk orang yang terkena gangguan asam lambung, ketika ada sensasi lapar dan itu rasanya nano-nano teman-temannya, itu udah panas ya, perutnya udah panas, terus naik lagi ke dada juga panas teman-temannya, terus juga sampai pokoknya banyak banget sensasinya. Kalian pasti mengalami itu, dan kalian yang mengalami itu pasti tahu rasanya gitu teman-temannya. Nah jadi saran saya sih ya, terserah kalian aja. Kalau misalkan kalian sudah diniatkan, ya niatkan aja kalau mau puasa gitu teman-teman. Cuman kalau misalkan kalian nggak kuat ya buka aja, nggak apa-apa gitu teman-teman ya. Itu sih menurut saya. Terus tahun keduanya alhamdulillah saya bisa berpuasa, karena itu saya terkena gangguan asam lambung, GERD, anxiety itu 2 tahun hampir lebih teman-teman ya. Dan tahun keduanya alhamdulillah, walaupun saya nggak full puasanya, alhamdulillah bisa puasa gitu teman-teman. Dan tipsnya gimana nih di tahun keduanya teman-temannya? Di tahun keduanya saya bisa berpuasa. Ini yang saya lakukan tipsnya itu, yang pertama ya sahur seperti biasa gitu teman-teman, seperti orang biasa. Terus minumnya ya harus cukup, dan saya itu waktu itu bangunnya agak lebih larut malaman teman-temannya, sekitar jam 2 jam 3-an, supaya untuk
habis makan kan saya tuh nggak bisa langsung minum teman-teman ya. Kenapa saya nggak bisa langsung minum? Karena kalau misalkan habis makan terus saya langsung minum, itu kembung begah gitu teman-teman, terus naik ke dada gitu, terus rasanya pengen keluar lagi gitu teman-teman, karena penuh ya, berasa penuh di perutnya. Maka dari itu saya itu tipsnya itu walaupun makan itu, habis makan itu biasanya saya itu jeda 10 atau 15 menit itu nggak langsung minum teman-teman ya. Itu semampu saya, sebenarnya sih opsional sih bagi kalian ya, terserah teman-teman ya, daripada kalian itu tersendak gitu ya, ya kalian lebih baik minum. Tetapi untuk saya pribadi alhamdulillah nggak pernah tersendak, walaupun saya makannya itu dijeda ya. Habis makan itu nggak langsung minum, saya itu paling 10 atau 15 menit saya jeda gitu baru minum. Saya nggak pernah tersendak. Kenapa? Karena saya itu makannya pelan-pelan ya, karena itu saya makannya pelan-pelan, ngunyahnya juga pelan-pelan supaya halus, benar-benar halus di bagian mulut gitu teman-teman. Makanan itu benar-benar halus ya, baru saya telan gitu. Jadi saya nggak pernah tersendak. Maka dari itu saya itu makannya selalu pelan-pelan, dan juga habis makan nggak langsung minum gitu teman-teman ya. Itu cara saya. Terus waktu berbukanya gimana? Waktu berbukanya ya sama aja sih seperti orang yang lain teman-teman ya. Cuman saya itu membatasi makanan-makanan pemicu asam lambung. Saya itu biasanya kalau misalkan buka pas azan maghrib itu minum air hangat 1 gelas, nggak langsung makan ya teman-temannya, minum air hangat 1 gelas, terus minum kurma sekitar 2-3 biji gitu teman-temannya. Nah itu nggak langsung makan teman-temannya, paling sholat maghrib dulu, terus ya mau sholat isya baru makan. Nah barulah sholat isya gitu teman-temannya. Itu waktu saya mengalami gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatik, waktu kondisinya kalau nggak salah itu 80 atau 90%-an lah teman-teman ya. Dan itu saya udah mulai belajar berpuasa lagi teman-teman, dan mudah-mudahan tahun ini saya juga bisa berpuasa lagi ya teman-teman. Karena apa ya, saya tuh kerjanya berat teman-teman ya, kerjanya berat terus kena panas gitu teman-teman. Jadi ya mayoritas di tempat kerja saya itu orangnya jarang banget yang berpuasa, walaupun muslim gitu teman-teman ya, Islam KTP biasanya gitu teman-teman ya. Karena ya kerjanya pada berat semua, terus kena panas semua gitu teman-teman. Paling ya di tempat kerja juga itu paling puasa paling lama itu 1 minggu teman-teman ya. Orang-orang itu udah paling lama banget 1 minggu berpuasa, itu juga udah pada tepar semua teman-teman ya. Paling ya diseling-selingi, hari ini puasa besok enggak, hari ini puasa besok enggak gitu. Kadang-kadang hari minggunya paling puasa gitu teman-temannya, begitu teman-temannya. Jadi ya menurut saya sih dimaklum teman-temannya, ya gimana ya, memang kenyataannya pada seperti itu teman-temannya. Walaupun ya ini memang sih aib, tapi ya saya berbicara dengan apa adanya gitu teman-temannya, pengalaman pribadi saya gitu ya. Oke, jadi itu ya untuk tips berpuasa itu seperti itu ya. Dan saya itu biasanya sahur itu, setelah sahur itu biasanya minum madu teman-teman, dan setelah berbuka juga minum madu gitu teman-teman ya. Itu ya, karena madu itu dari dulu sebelum saya terkena gangguan asam lambung GERD anxiety psikosomatik itu, saya itu selalu konsumsi madu gitu teman-teman, kalau ada rezekinya ya buat belinya gitu ya. Oke ya, itu aja ya untuk masalah tips berpuasa. Intinya ya kalian akalin aja, dan kalau misalkan kalian niatkan aja gitu teman-teman ya. Kalau mau berpuasa ya kalian niatkan aja ya. Insya Allah kalau misalkan kalian niat ya insya Allah bisa ya teman-teman ya. Kalau nggak kuat ya berbuka, itu simple aja sih sebenarnya untuk berpuasa. Kalau misalkan kalian kuat ya puasa, kalau enggak ya buka gitu teman-teman ya. Karena untuk orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatik itu kan kena 2 gangguan ya teman-teman ya, dari medis dan psikisnya. Kita kalau misalkan kita lapar terus ada sensasi, terus sensasinya banyak dan pikirannya langsung kemana-mana, tambah banyak lagi, tambah stres, dan ya begitulah ya teman-teman ya. Biasanya sih begitu ya teman-teman. Itu yang membuat kita itu nggak sanggup berpuasa, kadang-kadang dari mentalnya juga ngaruh banget teman-teman ya. Maka dari itu kita tuh harus dikuatkan ya, ya pokoknya diniatkan gitu teman-teman ya. Oke ya. Pertanyaan kedua, Bang, pernah nggak sakit pinggang atau pinggul dan punggung? Untuk orang yang terkena gangguan asam lambung GERD anxiety psikosomatik, menurut pengalaman pribadi saya teman-teman ya, saya sering sekali mengalami yang namanya sakit pinggang ya. Ini dulu juga saya itu sangat ketakutan dengan sakit pinggang ini teman-teman, karena sakitnya itu luar biasa. Kalau sebenarnya sih untuk sakit pinggang, sakit punggung itu saya sebelum terkena gangguan asam lambung GERD anxiety juga
sering mengalami sakit pinggang, sakit punggung, sakit badan, sering teman-teman ya. Cuman waktu terkena gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatik itu kan kita itu nggak aktivitas berat ya, kita itu kerjanya cuma duduk, cuma tiduran, rebahan gitu ya. Tapi kenapa badan itu rasanya dipukul-pukul gitu ya, rasa dipukulin orang satu RT gitu ya, satu kampung. Terus juga pinggang itu sakit banget gitu ya. Nah, kenapa bisa seperti itu? Kalau misalkan dulu kan kita sakit badan ya wajar gitu ya, sakit pinggang juga wajar karena kita aktivitas kerja berat gitu ya teman-teman ya. Nah, kalau saya gitu ya, kalau kalian nggak tahu ya, kalau saya kan kerja berat gitu ya, jadi wajar aja sakit pinggang, sakit badan gitu ya. Tetapi waktu terkena gangguan asam lambung, GERD, anxiety itu kita kerjanya cuma duduk, cuma rebahan, cuma tiduran, tapi badan sakitnya luar biasa. Terus bagian pinggang sakit banget teman-teman ya, sampai punggung gitu ya. Nah, kenapa bisa seperti itu? Mungkin menurut pengalaman saya nih teman-teman, mungkin saja karena kitanya memang ya terlalu sering rebahan ya, terlalu sering tiduran, cuma duduk-duduk manis kerjaannya. Nah, itu jadi penegangan otot, itu yang pertama. Terus yang keduanya mungkin juga kita itu efek dari stres, karena orang yang terkena gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatik itu cenderung stres teman-teman ya, stres memikirkan penderitaan, memikirkan penyakit, memikirkan sensasi, memikirkan takut penyakit berat, takut udah deket sama kematian gitu teman-teman. Nah, itu tanpa kita sadari itu menjadi stres tersendiri. Dan ketika stres teman-teman, itu orang stres ya, itu ngaruh banget ke penegangan otot ya. Jadi otot kita itu menegang, dan kalau misalkan otot-otot tubuh kita itu menegang, semuanya pada sakit semua badan kita ya, termasuk di punggung gitu, di pinggang gitu teman-teman ya. Jujur ya, waktu terkena gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatik itu waktu sakit pinggang itu saya takut ya. Karena apa? Takut kena ginjal lah, ya mikirnya udah kemana-mana ya, takut kena inilah, takut kena itulah teman-teman. Nah, itu ya, waktu kena gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatik, saya juga mengalami sakit pinggang. Terus gimana sih caranya? Kalau menurut pribadi saya teman-temannya, cukupi aja deh minumnya itu minimal 8 gelas dalam sehari ya. Entah kalian terserah mau minum air hangat, mau minum air mineral biasa, terserah kalian. Tetapi kalau untuk saya pribadi, saat terkena gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatik, saya itu 1 tahun lebih, bahkan sampai sekarang itu selalu minum air hangat teman-temannya. Apalagi pas bangun tidur itu saya minum air hangat, kemungkinan sampai pokoknya hampir 3 tahunan lebih. Dan bahkan untuk sekarang nih teman-teman, untuk sekarang udah mulai nggak seperti dulu. Kalau misalkan seperti dulu itu minum air hangat setiap hari, pokoknya setiap hari minimal 8 gelas, kadang lebih teman-teman, itu selalu air hangat, nggak pernah air mineral biasa. Sekarang baru saya itu biasanya ya paling bangun tidur aja minum air hangatnya gitu teman-teman. Untuk sakit pinggang kalian cukupi aja mineralnya teman-teman, minumnya dicukupi. Terus juga latihan jalan kaki, bergerak ya, berjemur gitu teman-teman ya. Jadi supaya aliran darah kalian lancar, aliran oksigen kalian lancar. Kalau misalkan aliran darah, aliran oksigen kalian lancar, itu untuk penegangan otot hilang, dan sakit-sakitnya juga hilang, sensasinya juga hilang. Tetapi hilangnya ini nggak instan teman-teman, jujur hilangnya itu butuh waktu ya, karena ya memang waktulah yang akan menjawabnya teman-temannya. Asalkan kaliannya rutin, asalkan kaliannya konsisten, insya Allah teman-temannya, sensasi gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatik dan dampak-dampaknya itu akan hilang perlahan, dan perlahan dan sedikit demi sedikit gitu teman-teman. Jadi nggak instan hilangnya. Jangan kalian berharap hari ini kalian 2-3 hari menjalankan metodenya terus kalian berharap langsung sembuh. Enggak teman-temannya, jadi butuh proses, butuh waktu, butuh latihan gitu teman-temannya. Oke ya Bang, 4 bulan lalu anxiety dan panik attack saya sudah mendingan. Dan sekarang setelah ada keluarga yang meninggal, anxiety dan paniknya datang lagi. Itu gimana ya Bang? Untuk orang yang terkena gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatik, teman-temannya perlu kalian ingat, dan saya sering banget ya teman-teman ya mengulang-ulang pertanyaan jawaban ini. Kalian itu terkena 2 gangguan. Yang pertama medisnya, yang kedua psikisnya. Psikis itu terdiri dari mental dan perasaan teman-teman ya. Nah, untuk 4 bulan anxiety sudah
dan paniknya sudah hilang dan ini sekarang kambuh lagi. Nah, ketika ada orang yang meninggal ya, terutama keluarga sendiri gitu teman-teman, dan ini keluarganya yang meninggalnya, yaitu karena perasaannya kan terganggu ya. Untuk orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatik ini kan baru 4 bulan membaiknya. Nah, hilang sensasinya baru 4 bulan, dan sebenarnya untuk 4 bulan ini hanya belum bisa dikatakan sembuh total gitu teman-teman ya. Jadi mental kalian, perasaan kaliannya belum sembuh total ya. Jadi untuk orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatik ini, mentalnya itu ataupun perasaannya itu butuh latihan gitu teman-teman. Nggak bisa instan selama 4 bulan sudah membaik, nggak akan selamanya tetap membaik gitu teman-temannya. Jadi mungkin butuh waktu 1 tahun, mungkin butuh waktu 2 tahun, tergantung siapa orangnya, tergantung kepada diri kalian masing-masing gitu teman-temannya. Jadi untuk orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatik, menurut pengalaman pribadi saya, wajar ya teman-teman ketika kalian sudah membaik waktu 4 bulan, dan kalau misalkan kalian dengar orang yang meninggal ataupun keluarga sendiri yang meninggalnya, itu akan ke-trigger lah bahasanya gitu teman-teman. Nanti kaliannya akan ke-trigger lagi, dan itu wajar banget teman-teman ya, karena mental kaliannya belum pulih gitu. Jadi belum mental baja, mentalnya belum kembali normal seperti dulu lagi. Karena apa? Karena butuh proses, butuh latihan. Nanti juga akan kembali lagi. Kalian tetap konsisten aja, tetap berpikir optimis teman-temannya, tetap berpikir positif. Jadi jangan pernah menyangkut pautkan atau menghubung-hubungkan keadaan orang yang meninggal dengan keadaan kalian gitu teman-temannya. Jadi semuanya butuh latihan lagi, tenang aja teman-temannya. Kalian harus bisa belajar ya teman-temannya, belajar memupuk lagi mental kalian, memupuk lagi perasaan kalian gitu teman-teman. Jangan terlalu larut-larut dengan keadaan gitu teman-temannya. Itu hanya masalah mental aja teman-temannya. Mental kalian itu masih mental tempe ya, mental kalian itu masih kecut. Jadi ya butuh latihan. Kalian tetap konsisten aja latihannya ya. Saya kalau habis makan perut rasanya gak nyaman banget walaupun makan hanya sedikit. Apa abang dulu seperti itu? Untuk orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatik, sudah jelaskan tadi di awal video teman-temannya yang pembahasannya puasa ya. Untuk orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatik, saya juga dulu pernah teman-temannya mengalami yang namanya makan sedikit, minum sedikit itu udah kembung, udah begah teman-temannya. Itu wajar banget ya untuk orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatik, karena asam lambungnya itu nggak stabil, nggak normal. Mungkin pH-nya yang tinggi, mungkin juga kapasitasnya yang banyak gitu teman-temannya. Itu asam lambung kalau misalkan nggak stabil, nggak normal, itu mengandung ataupun mengeluarkan banyak gas gitu teman-temannya. Jadi kalau misalkan kita makan hanya sedikit juga gasnya langsung banyak gitu teman-temannya. Gimana caranya? Kalau untuk saya pribadi, saya tangani makannya itu sedikit-sedikit tapi sering teman-temannya. Kenapa harus sedikit-sedikit tapi sering? Karena supaya kitanya nggak terlalu begah, terus juga yang keduanya supaya kebutuhan untuk tubuh kitanya tetap terpenuhi gitu teman-temannya. Jadi kadang saya itu makan kadang setengah jam udah makan lagi ya, 1 jam udah makan lagi, kadang ya paling setengah jam kuatnya teman-temannya, karena makannya juga bisanya cuma 5 suap itu udah kenyang. Minum juga baru setengah gelas juga udah kenyang gitu teman-teman. Kenyangnya bukan kenyang banyak makan, tetapi kenyangnya itu kembung ya teman-teman, berasa kembung. Dan kalau misalkan kembung itu berasanya kita kenyang gitu teman-temannya, begah, jadi nggak bisa masuk makanan lagi gitu teman-teman. Itu saya seakalainya makannya itu ya sedikit-sedikit tapi sering. Terus juga itu minumnya air hangat gitu teman-teman ya, jadi supaya gasnya itu keluar, dan keluarnya itu biasanya lewat sendawa. Terus juga biasanya saya kompres pakai air hangat gitu teman-teman ya, jadi supaya ya teratasi lah sedikit-sedikit teman-teman ya, nanti bisa sendawa terus juga bisa buang angin gitu teman-teman. Kalau misalkan kalian terus kembung ya jangan khawatir teman-teman ya, memang untuk gangguan asam lambung itu kalau misalkan asam lambungnya belum stabil, belum normal ya seperti itu teman-teman ya. Jadi perutnya kembung, begah, ya terus panas, melilit ya setiap hari gitu teman-teman ya. Setiap jam, setiap detik itu saya rasakan teman-teman ya. Jadi kalau misalkan kalian mengalami itu jangan khawatir teman-teman ya. Insya Allah kok kalian bisa sembuh ya teman-teman, asalkan kalian konsisten menjaga metode 3P-nya gitu ya. Karena apa saya katakan bisa sembuh ya, karena
untuk saya pribadi ya bisa sembuh gitu teman-temannya. Jadikanlah saya ini patokan buat kalian, jadikanlah saya motivasi buat kalian teman-temannya. Oh ternyata saya bisa sembuh, pasti kalian juga bisa gitu teman-temannya. Karena untuk gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatik, insya Allah nggak berbahaya teman-teman ya. Bang, pernah gak perut perih terus setiap hari padahal pola makan udah teratur dan udah jaga pola makan? Untuk orang yang terkena gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatik, untuk asam lambung teman-teman itu penyebabnya bukan hanya dari pola makan, tetapi dari pola pikir, pola hidup juga itu sangat mempengaruhi gangguan asam lambung. Kita boleh deh jaga pola makan ya, kita jaga pola makan, kita jaga asupan makan, tetapi kalau misalkan pikirannya ya, terus pola hidupnya nggak kita jaga, nggak kita kelola, itu asam lambung tetap terpengaruh teman-teman ya. Karena yang mempengaruhi asam lambung itu bukan hanya dari makanan saja, tapi dari pola hidup kita dan pola pikir kita. Kalau misalkan kalian ingin cepat sembuh ya teman-teman ya, kalian harus belajar, harus latihan ya, latihan mengelola pola pikir, latihan mengelola pola hidup teman-teman ya. Jadi jaga pola makannya, pola hidupnya, dan pola pikirnya gitu teman-teman. Kalau misalkan asam lambung kalian ingin cepat normal gitu teman-teman ya. Jadi asam lambung itu bukan hanya dipengaruhi dari pola makan ya, sebenarnya ya 90% yang dipengaruhi oleh pola pikir kita sebenarnya gitu teman-teman ya. Kalau misalkan saya selalu mengatakan jangan terlalu stres, kalian itu selalu mengelak ya teman-teman. Saya itu nggak stres bang, saya itu nggak banyak pikiran ya. Sebenarnya pikiran kalian itu memikirkan sensasi, memikirkan penyakit ya, memikirkan takut mati. Nah itu tanpa kalian sadari itu menjadi stres tersendiri teman-teman ya. Kalau misalkan kalian stres, selalu berpikir seperti itu diulang-ulang setiap hari, setiap jam dengan durasi yang lama gitu teman-teman, berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun selalu berpikirnya tentang sensasi, tentang penyakit, tentang kematian, tentang penderitaan. Nah itu tanpa kalian sadari itu menjadi stres tersendiri. Dan kalau misalkan stres itu asam lambung kalian itu terpengaruh lagi teman-teman. Jadi asam lambungnya nggak normal terus aja muter di situ gitu, berputar di situ-situ aja gitu ya. Jadi kalian itu harus bisa memutus lingkaran itu ya. Kalian jangan terlalu sering memikirkan tentang penyakit teman-teman ya. Kalian lakukan ataupun aktivitas kegiatan yang menyenangkan. Alihkan pemikiran-pemikiran negatif kalian dengan hobi-hobi kalian, aktivitas-aktivitas kalian yang dulu gitu teman-teman ya. Ya walaupun ketika kalian melakukan aktivitas kegiatan yang menyenangkan itu tidak ada kesenangan, tetapi kalau misalkan kalian itu lakukan dengan konsisten ya, dengan rutin, insya Allah teman-temannya lambat laun kalian akan menyenangi hobi-hobi kalian yang dulu, menyenangi aktivitas-aktivitas kalian gitu teman-temannya. Ketika kalian menyenangi aktivitas-aktivitas kalian, hobi-hobi kalian, itu ingatan tentang sensasi, ingatan tentang penyakit, ingatan tentang kematian itu hilang dengan sendirinya. Dikit demi sedikit terkikis oleh pemikiran-pemikiran tentang aktivitas, tentang kebahagiaan, tentang kegiatan kalian gitu teman-teman ya. Oke teman-temannya, videonya udah panjang banget walaupun pertanyaannya masih banyak ya. Saya akhiri dulu videonya teman-temannya. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi kalian, bisa menjadi patokan, panduan ataupun motivasi bagi kalian yang sedang mengalami gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatik. Sebelum saya akhiri, saya doakan buat teman-teman yang belum membaik dari gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatik, semoga kalian itu cepat membaik. Semoga keadaan kalian yang dulu cepat kembali lagi dari emosinya, kebahagiaannya, keceriaannya, canda tawanya, pokoknya hari-hari kalian yang berwarna itu semoga cepat kembali lagi. Dan jangan lupa juga doakan saya agar saya itu tetap sehat, tetap kuat, tetap ceria, agar tetap bisa menemani kalian yang belum membaik dari gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatik. Oke teman-teman, saya akhiri videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.